ke depan kita ini harus bisa memilah-milah dari literasi, maraji, sumber-sumber informasi itu kita harus pandai memilah-milah mana yang mitos dan mana yang realitas. Jangan sampai kita merindukan sesuatu yang mitos. Kalau kita merindukan mitos kan berarti palsu rindunya, gitu. Ada kadar kebenarannya. Jadi memang sesungguhnya bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa mitos itu sangat berpengaruh sekali. Bahwa Sirah Nabawiyah ada mitos-mitosnya yang harus kita akui. Sampai tafsir-tafsir pun pada periode pertama, ya rezim pertama mufassirin seperti At-Tabari, Nasr sebagainya, itu oleh Al-Azhar dilakukan penelitian oleh tim khusus. Ternyata terungkap 60% tafsir itu yang periode awal itu adalah Israiliyat, berupa dongeng-dongeng, mitos-mitos. Baru sekarang spesialisasi itu kan sekarang, ya. Sekarang kalau tafsir I'rab ada, tafsir Balaghah ada, tafsir politik ada, Sayyid Qutb yang kita baca di sini itu, tafsir sejarah ada. Jadi memang tidak bisa dihindari, dan memang ilmu pengetahuan itu berawal dari mitos. Bahwa ilmu pengetahuan yang sekarang kita capai ini titik tolak awalnya dari mitos dulu dan tidak bisa dihindari bagaimanapun, bahwa akhirnya sampai sekarang di dalam ilmu yang paling bergengsi namanya kosmologi itu bayang-bayang mitosnya masih ada. Ya, kenapa istilah galaksi kita ini disebutkan galaksi The Milky Way? Itu kan mitos. The Milky Way itu udah ceritanya seorang dewi lagi tiduran, tiba-tiba ketika bangun di sampingnya ada bayi sedang menyusu. Dia bangun, anak siapa ini? Akhirnya ditarik, disitulah susunya berhamburan, makanya Milky Way. Itu kan mitos. Kemudian dilemparkan ke bumi, itulah manusia yang pertama kali di dalam dunia ini. Itu kan mitos. Sampai semuanya, nama-nama planet-planet yang mengelilingi matahari ini, itu semuanya adalah nama-nama mitos, nama-nama dewa semuanya. Iya, dari Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptun, semuanya itu adalah nama-nama mitos dari mitologi namanya. Itu berarti awalnya kan orang tuh mitos. Dan mitos itu ya sampai sekarang masih berpengaruh, dan kita sendiri sesungguhnya kajian ya psikoanalisa Sigmund Freud itu ternyata mitos masih memberikan pengaruh pada perilaku kita bagaimanapun. Nah, itu satu. Kemudian jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang realitas dan mana yang mitos. Dan kemudian lagi bahwa kita ada dua macam peradaban, ya. Ada peradaban material, ada peradaban spiritual. Peradaban yang dibawa oleh Nabi adalah peradaban spiritual. Apa bedanya? Saya menelusuri jejak peradaban material. Saya keliling ya ke berbagai kolosium di Italia, melihat kolosium di sana. Ini tempat gladiatornya, ini tempat raja mandi, ini tempat permaisurinya, ini tempat tidurnya, ya. Di peradaban Kartagina, Funik dan sebagainya, sampai Fir'aun dan sebagainya. Setelah saya melihat itu semua, apa kenangan saya? Ya selesai. Hanya mengatakan dulu pernah ada. Tetapi yang di bawah Nabi bukan dulu pernah ada, sampai sekarang bisa kita manfaatkan kok. Yeah.
untuk kehidupan itu sendiri, mau bahagia, ini ada konsepnya. Mau menyelesaikan persoalan, begini konsepnya. Nah, ini kan makanya Al-Quran itu bukan ilmu, bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku fikih, bukan buku hukum, bukan. Ini guide of life. Itulah warisan kepada kita sebagai bukti bahwa peradaban spiritual. Jadi artinya sampai kapan berlaku? Ya selama kita hidup, bahwa selagi kita masih mengamalkan Al-Quran ini, ya berarti kita masih dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang dijaga oleh Allah itu adalah zikir itu. Ketika Islam diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang dijamin oleh Allah. Yang dijamin itu oleh Allah itu az-zikr ya. Az-zikr kan? Al-Quran sama enggak? Beda. Alkitab, Al-Furqan, Al-Bayan, Hudan, itulah persoalannya. Jadi kadang-kadang kita menjadi berpikir tidak jelas karena kita menggunakan logika sinonim. Terima kasih. Iya, luar biasa.